Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf kalau saya bikin diri, saya masih di rumah. Semua sudah siap di kantor ini. Ya, saya dapat mandat nih dari Pak Andi untuk apa namanya kasih sedikit tentang bagaimana cara sistem kita kerja di Enigma. Mungkin nanti hari ini saya yakin nggak akan bisa satu hari untuk mengenalkan bagaimana sistem kami mampu men-tackle beberapa obstacle di pemerintahan. Cuman mungkin hari ini akan bisa lebih kita explore lebih kepada basic product knowledge, bagaimana sistem-sistem seperti ini digunakan di beberapa use case. Jadi mungkin untuk yang hari ini goals-nya akan masih itu. Saya akan menunjukkan beberapa use case sehingga kita bisa bareng mengerti, oh berarti memang beneran IOP ini, Intelligent Operation Platform, layaknya ERP, yaitu sebuah blank canvas yang bisa kita set beberapa konfigurasi sehingga bisa menyelesaikan beberapa masalah di pemerintahan. Sesuai sesuai moto kami, Enigma itu adalah simplifying governance. Nah, jadi namanya simple ya sesimpel itu. Jadi menyederhanakan tata kelola. Nah, ini saya izin share dulu. Sebentar. Oke. Nah, uh, kami perusahaan teknologi yang memang khususnya bergerak di bidang software dan tidak bukan software house, Mas Mbak sekalian. Saya panggil Mas Mbak aja kayaknya mungkin saya masih di level umur jenengan semua. Eh, Kami namanya singkat IOP. Jadi produk kami itu sebenarnya di Enigma cuma satu, yaitu IOP. Ini apa? Despite of semua yang tentang IoT kita, renewable technology itu yang bersifat dengan hardware. Sedangkan kalau memang core business di Enigma cuma ada satu, dan itu produknya namanya IOP, Intelligent Operations Platform. Nah ini, jadi platform operasi cerdas. Namanya platform operasi cerdas berarti bagaimana aplikasi ini mampu bisa scalable atau bertumbuh seiring dengan apa yang dibutuhkan di lebih khususnya di pemerintahan. Karena 90% saat ini klien kami, customer kami adalah tetap di area pemerintahan. Nah, eh, saya mungkin coba mulai dari legal standing-nya dulu. Kenapa kok bisa dan boleh beli IOP? Sebenarnya ini juga produk ini digagas bukan tanpa alasan harus ada wangsit terus tiba-tiba ada aplikasi seperti ini. Enggak, karena kami beberapa sudah memang melayani beberapa proyek di pemerintahan dan kita pikir selalu masalah yang terjadi di pemerintahan baik itu berlevel kementerian, baik itu di level lembaga institusi lain, baik di level pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang paling sering kami temuin adalah kita sebagai penyedia, sebagai vendor teknologi, itu selalu menjadi apa ya, selalu menjadi jembatan untuk istilahnya orang tengkar, ya, gitu istilahnya, selalu menjadi jembatan untuk mendamaikan mungkin dari bidang satu, bidang lain dan lain sebagainya. Mungkin ini juga bukan sudah rahasia umum lagi kalau misalkan mengerjakan teknologi proyek teknologi di pemerintahan, kita lebih sering dicurhatin oleh satu bidang ngomongkan yang bidang itu nggak pernah ngasih data mas, bisa nggak ditagihkan. Nah, kadang sering vendor ini yang jadi pesuruhnya teman-teman bidang lain untuk masuk ke bidang lain. Nah, kami mencermati, saya rasa ini Sindo baik marketing maupun juga tim mentornya itu juga sudah cukup familiar dengan beberapa perpres ini. Kami mencermati sebenarnya kan pemerintah ini sesimpel mereka sedang punya gawi besar lah, punya gawi besar soal bagaimana mereka melayani dengan berbasis elektronik, bagaimana mereka dituntut berpakai data berbagi pakai data,
lalu bagaimana mereka memanfaatkan keilmuan sistem informasi geografis dengan menggabungkan beberapa tematik data. Jadi mulai dari Perpres SPBE, SDI, dan One Map Policy. Itu yang kami cermati dulu. Jadi mereka kerja, kenapa enggak sekalian bersatu dalam satu platform, yang platform itu juga sudah bisa memenuhi indikator SPBE, SDI, One Map Policy. Itu dulu, Mas Mbak, kita dasar pikirnya. Jadi aplikasi ini untuk apa, dan apakah memang pemerintah boleh membeli aplikasi ini, ya legal standing-nya, ya boleh, karena ingin mewujudkan SPBE, SDI, Satu Data Indonesia, dan One Map Policy. Saya kurang hafal itu Perpres nomor berapa, dan ada permennya juga, permen nomor berapa, monggo nanti bisa di googling, sekarang sangat gampang googling. Yang penting kalau misalkan ditanyain IOP itu untuk apa, ya simple, untuk mewujudkan SPBE, SDI, dan One Map Policy dalam satu platform, Pak. Nah, itu mungkin insya Allah dengan cara itu kami ada 5 customer yang sedang ongoing project saat ini. Waktu pertama kali ditanyain apakah kami perlu sistem, apakah kami sudah perlu ya, apakah kami sudah perlu sistem yang integrator seperti ini, kami selalu sampaikan ya perlu Pak, karena Bapak dinilainya di pusat adalah dengan SPBE, SDI, One Web Policy. Nah, gimana tools untuk menunjukkan Bapak sudah mewujudkan 3 perpres ini kalau tidak menggunakan sistem yang memang sudah bisa terintegrasi. Oke, itu cukup yang untuk dasar pikir kita dan kenapa harus ada IOP. Nah, pertanyaan kedua, kalau aplikasi ini, apakah aplikasi ini akan namanya aplikasi integrasi? Nah, bayangan kita kan berarti, wah, namanya integrasi berarti ini bisa menggantikan kalau orang misalkan sakit, kecelakaan, BPJS-nya bisa langsung dicek dari wajah dan segala macam, ya itu bahasa Jawanya kadon. Namanya integrasi yang kita maksud itu adalah tidak menggantikan aplikasi transaksional. Itu kata kuncinya. Enigma tidak menggantikan aplikasi transaksional. Jadi aplikasi transaksional itu seperti apa ya? Kalau jenengan semua misalkan lagi ke Dukcapil ngurus KTP kan sudah ada sistemnya. Mereka pakai sistem-sistem tertentu baik yang di dropping dari pusat ataupun aplikasi yang dikembangkan sendiri. Nah, aplikasi transaksional itu tadi semua pasti akan dikembangkan oleh perangkat daerah masing-masing. Dukcapil mengembangkan perangkat aplikasinya sendiri, lalu misalkan BPPD mengembangkan aplikasi sendiri, urusan pajak Bapenda, Dispenda, BPKAD dan lain sebagainya eh, mengembangkan aplikasi sendiri, sehingga seringkali aplikasi-aplikasi itu bersifat berpulau-pulau yang sebenarnya juga tidak terlalu haram lah menurut saya, karena eh, aplikasi yang bersifat transaksional saya yakin juga tidak akan mampu dikembangkan oleh selain bidang tersebut, selain dinas tersebut. Jadi mau tidak mau pasti akan ada aplikasi yang berpulau-pulau, meskipun pada nantinya mungkin pemerintah pusat bisa mengambil alih secara penuh. Oke, aplikasinya nggak usah terlalu banyak, ini aplikasinya bisa digunakan untuk pajak, ini itu. Tapi saya rasa sampai 10 tahun ke depan tidak akan pernah terjadi itu. Itu eh, bukan lagi mungkin perkiraan, tapi keniscayaan bagi saya, karena cukup sulit di Indonesia dalam menggabungkan cara kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu yang perlu kita cermati, sehingga kenapa saya bilang seperti itu, berarti ada open market, ada pasar di mana IOP bisa dijual di di setiap kabupaten, kota maupun provinsi. Karena keyakinan kami sampai dengan 5 sampai 10 tahun ke depan akan cukup sulit Mas Ian menggabungkan dropping aplikasi yang dari pemerintah pusat digunakan ke pemerintah daerah. Nah, karena tidak menggantikan aplikasi transaksional, di halaman ini saya tunjukkan bahwa konsep berbagi pakai data itu yang dijunjung tinggi, karena sistem ini itu memberdayakan sistem-sistem lain ya yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan multi source data. Ini manfaat utama dari penerapan satu platform yang terintegrasi seperti ini. Mohon maaf kalau misalkan bahasanya kadang terlalu muluk ya, cuman kalau kita ngomong sama pemerintahan ya bahasa-bahasa ini yang lagi hot di mereka,
kadang nggak tahu mereka belajarnya dari mana, mungkin belajarnya dari Unixindo itu. Sehingga kalau sudah di pemerintahan itu selalu bilang, Mas, gimana caranya ketika integrasi itu interoperabilitasnya itu bisa tinggi? Wah, itu sudah, ya alhamdulillah. Pemerintah daerah itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang memang tepat kalau menurut saya. Namanya sendiri interoperabilitas. Artinya data-data yang di-outputkan oleh perangkat daerah satu bisa sangat menjadi input dari perangkat daerah lain. Nah, itu dengan tidak sengaja sebenarnya sudah mengajak pemerintah setiap perangkat daerah itu bekerja sesuai dengan sesuai dengan visi awal dari sebuah kota, kabupaten maupun provinsi, yaitu ya Mbok Yo kan seluruh perangkat daerah itu kerja bareng, jangan sampai ngomongkan bansos itu memberikan bansos kalau misalkan saya ada sedikit skenario misalkan, jangan dikasih bansos kalau misalkan itu setelah dicek NIK-nya masuk ke SIMPEK. SIMPEK ini sistem informasi pegawainya ASN ya. Nah, yang sampai sekarang juga masih sering terjadi. Beberapa bansos memang kadang ASN itu sangat ada yang di bawah garis kemiskinan, cuman biasanya pengecualian khusus. Nah, yang sekarang contoh saya di customer kita Gresik lagi getol me, memfilter penerima bansos mana saja yang juga masuk dalam simpeknya ASN. Lalu memfilter penerima bansos siapa saja yang memang punya tanah yang BPHTB atau PBB-nya tinggi. Nah, skenario seperti itu tidak akan bisa pernah terjadi kalau tidak bersatu di dalam satu platform. Tadi kalau saya sampaikan mencari penerima bansos NIK ya, mencari penerima bansos yang punya pembayaran BPHTB yaitu penggunaan tanah dan PBB pajak bumi bangunan yang tinggi. Nah, dia nerima bansos tapi mampu bayar PBB. Itu kalau penerima bansos itu dapat datanya dari Dukcapil. Sedangkan kalau penerimaan PBB datanya dari BPKAD, Dispenda, Bapenda, dan lain sebagainya. Itu kan dua dinas yang berbeda. Nah, bagaimana seorang wali kota mampu meng-cross-cuttingkan data seperti itu, cross-tabular, wah istilah mereka di pemerintah daerah sekarang sudah mulai keren-keren ya, cross-cutting, cross-tabular, data meshing, bagaimana mencampurkan dua data sehingga memunculkan memunculkan insight baru seperti tadi. Nah, yang di Gresik ternyata ada 4.000 lebih penerima bansos yang setiap tahunnya tetap mampu membayar BPHTB besar. BPHTB itu berarti dia punya tanah banyak, Pak. Memang tanahnya mungkin tidak ada bangunannya, tapi investnya selalu cukup di tanah. Punya tanah banyak, penerima bansos. Apakah tepat? Apakah tidak? Ya, belum tentu. Yang penting sistem menyuguhkan dulu secara data, banyak loh penerima bansos yang masih mampu membayar BPHTB, misalkan. Kalau untuk urusan tindak lanjutnya, nah itu urusan pemerintah daerah. Apakah nanti ada analisa khusus dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan interoperabilitas tinggi. Jadi bagaimana data itu output dari perangkat daerah satu menjadi perangkat daerah lain. Oke, nah saya rasa SPBE sudah sangat familiar di telinga kita. Saat kita membangun sistem ini, kebetulan juga ada beberapa peran Pak Andi di situ, banyak sekali peran Pak Andi di situ. Ketika kita menyatakan bahwa harus dengan pendekatan apa sih sistem kami itu nantinya bisa klik ke pemerintah daerah. Klik dalam arti, oh ya ini nih, platform yang mungkin bisa men-tackle obstacle kami dalam mengintegrasikan. Yaitu bagaimana kalau platform kita itu sekalian menyelesaikan bagaimana mengintegrasikan SPBE. Kalau bagaimana mendapat nilai tinggi di indikator SPBE setiap perangkat daerah, mungkin itu sudah diatur di cara memenuhi indikatornya sendiri. Tapi kalau sedang ada pemeriksaan, sedang ditanyain wali kota, sedang ditanyain gubernur, coba dong misalkan urusan pendidikan, jumlah guru saat ini, detik ini di seluruh Jawa Timur, di seluruh Jawa Tengah, di seluruh misalkan di seluruh DIY itu berapa gitu. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mengkerucut ke bagaimana pelayanan kita memang benar-benar sudah berbasis elektronik. Maka dari itu, IOP dalam menyuguhkan bagaimana me, pendekatannya untuk implementasi, yaitu tetap dengan 45 referensi arsitektur proses bisnis SPBE. Sekarang ada 47 ya kayaknya, ada penambahan. Nah, dengan info yang kami terima, sebenarnya infonya juga dari Nixindo, sampai dengan 2025 nanti sebenarnya akan diputuskan bahwa kayaknya pada keok nih pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, kalau sampai 45 semuanya harus benar. Nah, maka dari itu cukup 8 yang sampai 2025 dikejar. Mulai dari proses bisnis tentang perizinan dan akreditasi, proses bisnis PUPR, kesehatan, bansos tadi yang sering saya sebutkan, hukum dan keamanan, proses CCTV semuanya ada di hukum dan keamanan, pendidikan, proses bisnis pendidikan, lalu proses bisnis pemerintahan umum yang meliputi banyak sekali urusan dalam negerinya, keuangan, informasi, komunikasi, dan lain sebagainya yang ada di layar itu, sampai urusan pertanahan, kependudukan, dan lain sebagainya. Di mana akan dikemas di poin 8, yaitu satu data Indonesia. Tapi aplikasi ini juga tidak harus hanya berhenti di 8 arsitektur ini, yang makanya di sebelah kanan saya tulis tetap ada ruang skalabilitas untuk ke 45 layanan lain, sampai ke 45 arsitektur layanan itu. Nah, jadi kalau tadi ini sedikit punchline-nya ke depan, berarti kalau ditanya IOP untuk apa, ya memang untuk mewujudkan SDBE, SDI, dan One Map Policy dalam satu platform. Yang notabene sementara ini itu sangat sangat rancu di pemerintah daerah. Kalau Mas Mbak ingin tahu di pemerintah daerah, tahu mereka soal SDI, satu data Indonesia, itu adalah bagaimana mereka open data. Kan beda. Kalau untuk urusan open data, di open adalah data agregat. Contoh, kalau sudah sering buka open data DIY, open data Kota Jogja, open data Bantul gitu misalkan. Open data itu kalau jenengan buka itu akan disuguhkan ke halaman Cekan, pasti pada tahu, yaitu portal open source yang ditujukan untuk mempublikasikan data agregat, berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, berapa jumlah masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Itu adalah bagi kami itu adalah open data, di mana produk dari satu data Indonesia harusnya. Jadi ketika seorang wali kota kadang, kalau jenengan semua ada kesempatan bisa bertemu perangkat daerah, Pak, sudah SDI belum? Jawabannya sering sekali, sudah Mas, kita sudah meluncurkan cekan yang sudah dicanangkan Pan-RB. Jadi Pan-RB kan menyarankan kita pakai cekan untuk SDI. Padahal itu menurut kami itu hanya baru open datanya. Yang konsep SDI, bagaimana mereka punya platform yang bisa terintegrasi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya, sehingga bupati pun kalau ditanyain berapa bed yang tersedia saat ini di rumah sakit Jogja misalkan, saya yakin harus telepon kepala dinas, harus telepon ini itu, hanya untuk melihat saat ini ada bed occupancy rate-nya itu yang kosong berapa kan gitu. Di sistem kami hal-hal seperti itu yang akan diintegrasi. Itu yang saya sampaikan tadi untuk proses bisnis kesehatan. Oke, saya lanjut. Nah, lalu saat kami membangun aplikasinya, berarti hanya ada butuh tiga, ini sangat basic sekali ya sebenarnya. Hanya ada tiga step yang dilalui sebuah sistem, yaitu input, proses, output. Di mana saat ini itu sudah sangat jarang disebut, meskipun kita dulu di kuliah, kalau ada yang kuliahnya di urusan teknologi, itu kan teknologi itu sesimpel input, proses, output. Yang sekarang-sekarang ini mungkin jarang sekali digaungkan, sehingga kita lupa. Kadang mungkin teman-teman yang sekarang itu lupa bahwa nggak akan bisa mendapatkan output yang bagus kalau inputnya buruk. Bahasa kerennya dulu garbage in, garbage out. Nah itu memang terdengar klise, tapi itu apa ya, itu jargon yang sangat cocok untuk pemerintah daerah saat ini. Kenapa? Karena tadi contoh, ketika mereka open data, kan langsung ditampilkan data agregat, yaitu data yang jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan anak 50.
hari ini. Kalau ditanya 50 itu di mana saja, itu pertanyaan lain. Bisa saja setelah di BNBA, by name by address, ternyata jumlahnya salah. Nah, itu berarti kan output memang tidak menggambarkan input yang benar. Jadi kalau kita kembali ke data acquisition, data processing, data distribution, akhirnya apa namanya itu yang menjadi bagaimana kita bisa 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 apa mengerti software ini cara bekerja. Nah, akhirnya kita ya ini baru kita masuk ke hari. Akhirnya kita ngomongkan soal aplikasinya. Nah, dengan basis pikir yang kita tadi sudah kenal, aplikasi ini tidak menggantikan transaksional, maka aplikasi ini cukup mengambil API dari aplikasi transaksional yang sudah ada untuk baik itu divisualkan secara analitis maupun ditampilkan secara dashboard. Seperti contoh yang Bapak lihat di layar ini. Oke, ini. Nah, akhirnya bisa seorang wali kota kalau melihat aplikasi ini saya tunjukkan, ini namanya Watchman, yaitu menu yang digunakan untuk melihat secara holistik bagaimana aplikasi ini menggabungkan seluruh data. Jadi sesimpel ini, kalau misalkan seorang wali kota atau gubernur tanya, saya mau kasih penyuluhan soal bagaimana tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Berarti saya harus tanya ke apa? Kalau di provinsi ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berapa jumlah kasus yang terjadi kekerasan terhadap perempuan anak di seluruh Jawa Timur misalkan. Saya ini bukakan data Jawa Timur yang semula hanya tanya, Bu, di Bu Kofifa di Surabaya sekian, di ini sekian. Nah, kalau yang di sini ya kita tinggal cari aja. Ini sebenarnya bisa perintah suara, tapi saya nggak mungkin menunjukkan di sini kekerasan. Nah, tinggal kayak Google gitu, Mas Mbak, kita tanya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketika saya menemui subjeknya, muncullah dia, sekarang masih loading, di mana sudah bisa dinotasikan mana yang banyak jumlah kasus kekerasan terhadap anak, mana yang di bawah rata-rata, dan lain sebagainya. Kalau ditanya data ini dari mana, datanya tidak lagi input. Tadi kan kita tidak ingin menggantikan proses transaksional dari aplikasi setiap perangkat daerah. Aplikasinya ini mengambil secara API, di mana API-nya juga bisa dikelola mereka sendiri di platform ini, sehingga bisa masuk seperti ini. Kalau kita gunakan yang seperti ini, akhirnya kita bisa lihat, dan kita bisa mundurkan, Mas Mbak, di triwulan 1, triwulan 2, jadi seorang wali kota, gubernur, harapan kami itu bisa sedikit sedikit lebih advance dalam mengenali kotanya. Saya ingin tahu sih trennya bagaimana. Nah, kalau kita lihat, kita coba fokus satu kota ya, misalkan Surabaya, di kota kelahiran saya misalkan. Kalau dari mulai 2018, ya, datanya ini bisa ditarik mundur sampai sekuat apa perangkat daerah mau mensuplai data. Kebetulan kalau di pemerintah Jawa Timur, dia mau mensuplai data mulai 2018, termasuk data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita majukan, sempat dia landai, terus habis itu ada peningkatan dan lain sebagainya, terus habis itu mampu ditekan kembali. Kita fokus di Surabaya ya. Nah, kalau kita lihat ceritanya, ya ini aplikasinya point and shoot. Jadi kalau kepingin tahu detail mengenai Surabaya, kita klik saja di Surabaya, di sini ada show details. Nah, akhirnya kita bisa lihat, oh ternyata di Surabaya ada peningkatan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di tahun 2020. Ya, ini saat COVID melanda. Apakah ada hubungannya saat COVID melanda bapak-bapak di rumah sehingga ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan anak? Who knows? Tapi data menunjukkan seperti itu. Untuk urusan bagaimana mendapatkan informasi ini, ya inilah yang disuguhkan oleh sistem, sehingga seorang Bukoviva bisa tepat, oh kalau gitu untuk sekarang saya lakukan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan anak di daerah yang merah-merah ini. Jadi itulah kasus-kasus yang tertinggi
saat ini ditunjukkan. Nah, apakah hanya sampai situ? Tidak. Bahkan kalau di Jawa Timur mau ngomongkan sampai bawang merah pun itu ada datanya seperti ini. Jadi kembali lagi, jadi karena aplikasinya lebih fokus bagaimana mengintegrasikan output data dari seluruh perangkat daerah, jadi kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah mereka sehingga bisa dilihat seperti ini. Nah, sebentar, saya sambil cek. Oke, koneksinya agak turun tiba-tiba. Nah, sekarang kita coba tarik mundur. Ini kan istilahnya apa? Goals dari yang didapat ya. Apakah berhenti sampai di situ? Use case lainnya, bahkan kalau di Gresik kita bantuin mereka untuk urusan PAD. Sebentar saya tampilkan satu. Nih. Nah, ini yang kadang mungkin bagi sebagian warga terlalu creepy, apakah teknologi harus sampai seperti ini. Kalau di Gresik, seluruh perumahan, seluruh permukiman itu digambar persilnya, dan ketika diklik satu, lalu diklik show details, kita bisa tahu rumahnya, kita bisa tahu apakah dia bayar pajak atau tidak, kita bisa tahu apakah sesuai SPPT atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, goals-goals yang bisa didapat seperti ini tentu saja tidak bermula dari satu perangkat daerah. Bayangkan, Pak Bu. Ini yang saya tampilkan, warna merah ini yang menunjukkan bahwa ada deviasi luas bangunan dari SPPT. SPPT kan surat hutangnya kita harus bayar PBB berapa ya? Sebesar 52.000 meter persegi. Hanya satu perumahan. Ada 250 perumahan di Kota Gresik. Kalau 52.000 ini bisa dikalikan 100.000 saja, berarti potensi pendapatan baru ya sudah 5,2 M kan gitu kan. Ini bahasa kasarnya ya. Tapi jadi aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mencari PAD baru. Kita bisa ganti di sini. Kalau ke kiri ini deviasi luas tanah. Kalau luas tanah karena tidak terlalu berkembang, jadi cukup cukup hijau semua. Tapi kalau luas bangunan sudah hampir seluruh perumahan berdasarkan hasil survei yang dikoneksikan juga langsung ke sini. Saya coba satu rumah. Nah, ini semua rumah ada. Nah, ini misalkan kita lihat coba datanya. NOP-nya sekian, kepemilikannya kosong. Nah, ini diragukan. Oh, ini kepemilikannya PT Bambe, belum diubah nama. Waktu didaftarkan dulu luas bangunan 146, sekarang sudah 158 berdasarkan survei yang baru. Luas tanah masih sama, jadi bangunannya sudah tidak sesuai. Nah, hal-hal gitu yang bahkan bisa dimasukkan di IOP. Kalau ditanya apakah datanya itu diambil atau harus diinput oleh perangkat daerah lain, tidak. Jadi kita ada menu dataset builder yang ketika dikoneksikan dengan API masing-masing itu akan bisa terkoneksi secara langsung, baik secara data maupun secara API. Jadi kalau mereka sudah siap aplikasi, maka API-nya tinggal dikoneksikan, terus mereka akan tampil. Sebentar, saya ada satu. Oke, oke, oke. Nah, bahkan Wilmar. Nah, bahkan mereka bisa mainan yang sudah digital twin seperti ini. Ini keinginan teman-teman Gresik di mana mereka ingin menampilkan ketika mereka punya banyak kamera, mereka mengkoneksikannya dengan apa? Dengan sistem kita dan mengerti arus lalu lintas itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu yang beberapa studi kasus yang bisa di-tackle. Harapan saya memang hari ini sedikit banyak mengetahui bisa sampai apa saja dulu IOP-nya. Info dari Pak Hari juga kita bisa nanti secara gradual sedikit banyak mengerti bagaimana proses mengakuisisi datanya, memprosesnya, dan lain sebagainya. Yang Bapak Ibu lihat saat ini itu adalah bagaimana secara otomatis kamera-kamera itu mampu menghitung jumlah kendaraan yang lewat, ini di Gresik, dan menyuguhkannya dalam bentuk digital twin 3D seperti ini, sehingga kita tahu mana yang macet, mana yang tidak. Saya coba
Sebentar, ada sedikit sebelum mungkin saya login. Nah, mungkin kalau Mas Mbak lihat dari tadi, saya hanya ganti apa? Hanya ganti login sana sini untuk menunjukkan beberapa data. Ya memang cara kerja sistem kami seperti itu. Yang kami jual hanya login. Yang kami jual itu hanya loginnya. Tapi kalau ada pengguna yang mau on premises itu bisa masuk. Oke. Nah, bahkan kalau di Malang itu digunakan untuk penerima bansos itu di mana saja, sehingga seorang wali kota akan lebih tahu, oh penerima bansos itu adalah berat di daerah. Nah ini bisa dilihat kita, itu berat di daerah selatan. Kenapa di area ini tidak ada? Ya karena memang kalau di Malang yang area ini itu area perumahan cukup oke, sehingga mungkin tidak perlu apa tidak perlu bantuan. CCTV. Nah, ini kita bahkan mengkoneksikan seluruh CCTV yang ada di Kota Malang. Hari ini ada maintenance, saya ya, nggak bisa menunjukkan. Jadi intinya apapun yang ada di pemerintah daerah, mungkin sebagai penutup, apapun yang ada di pemerintah daerah, baik itu yang bersifat semua tadi layanan SPBE. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat sebelah kanan itu adalah sebenarnya arsitektur proses bisnis SPBE, mulai dari akreditasi, aparatur negara, dan lain sebagainya, keamanan, dan lain sebagainya. Ini Malang Traffic Jam, ini nyala nggak ini ya? Sebentar, saya coba satu. Oh ya, nyala. Nah, jadi urusan CCTV pun bahkan bisa kita koneksikan, itu menghitung jumlah kendaraan dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, akhirnya di seluruh perangkat daerah itu mulai dari layanan-layanan mereka bisa bikin sendiri grup-grupnya seperti ini, sehingga mereka bisa lebih kreatif dalam mengkoneksikan data. Kita tidak lupa bahwa Kominfo sebagai wali data itu menjadi dirijen untuk mengorkestrai seluruh perangkat daerah masuk ke sistem ini sehingga menyuguhkan data yang lebih holistik, yang lebih komprehensif dari seluruh perangkat daerahnya kepada wali kota, bupati, atau bahkan sampai level sebenarnya sampai level kementerian pun seluruh Indonesia sistem ini juga akan mampu. Saya rasa itu saya sudah dipesenin, insya Allah pas ini sebenarnya kurang kurang beberapa detik ya, sampai 8.45 bagaimana sistem ini mampu mengakuisisi data dan mengintegrasikannya bahkan sampai level analitik. Mungkin pada kesempatan-kesempatan lain akan saya tunjukkan yang bersifat lebih advance, yang lebih analitik. Kalau diklik muncul forecasting dan lain sebagainya. Cuman insya Allah hari ini cukup untuk memberikan gambaran bahwa aplikasinya memang bisa digunakan untuk berbagai jenis use case yang ada di khususnya pemerintahan daerah. Saya rasa itu saya kembalikan ke siapa tadi, saya belum kenal, mohon maaf. Ya, terima kasih. Halo Mas Erik. Siapa? Mas Erik, sebetulnya kita punya banyak pertanyaan, tetapi Ya, waktunya siap. belum memungkinkan. 8.45 kita ada kegiatan, ada ISO dan juga ada teman-teman ada kegiatan harian. Mungkin di sesi selanjutnya akan ada pertanyaan ya buat teman-teman, nanti silakan diajukan. Mungkin Mas Erik bisa menunjukkan gimana sih cara memproses data-data itu bisa masuk ke sana gitu kan. Terus ya Ya, Pak. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama teman-teman. By the way, terima kasih Mas Erik. Siap. Saya kembalikan ke Nanti Mbak Alena. kalau ada pertanyaan mungkin bisa dikumpulkan Pak. Saya insya Allah akan bantu jawab dulu. Nanti kalau kita ada kesempatan kita bisa lebih advance menunjukkan aplikasinya. Terima kasih Pak Ari. Siap, terima kasih Mas Erik. Baik Pak Erik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya lupa berkenalan, saya Alena Pak di Oke, ya Mbak Lena. ya di Human Capital Inixindo Jogja Pak.
Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Erik, untuk insight untuk kami semua, teknologinya yang nanti akan kami list untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, nanti akan kami serahkan ke Pak Hari ya, untuk bisa diberikan Pak Erik, nanti jadi kita bisa jadwalkan sesi selanjutnya Pak, sehingga kita bisa, karena saya lihat sudah banyak yang penasaran Pak untuk bertanya sepertinya dari tim kami. Oke, baik, untuk Pak Erik, kami mohon pamit, sampai selamat beraktivitas kembali Bapak. Oke, terima Teman-teman kasih. selamat beraktivitas kembali. Ya, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.